Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Suspita, NPM 17321212810. Saya akan memulai presentasi tentang pengertian dari supply chain management. Supply chain management adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah atau biasa disebut dengan bagian hulu sampai retailer atau toko yang biasa disebut dengan bagian hilir. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain management. Yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Supply Chain Management atau SCM menekankan pada pola terpadu menyangkut proses aliran produk dari supplier, manufaktur, retailer hingga pada konsumen akhir. Dalam konsep SCM, rangkaian aktivitas antara supplier hingga konsumen akhir adalah dalam satu kesatuan tanpa sekat yang besar. Mekanisme informasi antara berbagai komponen tersebut berlangsung secara transparan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa supply chain management atau SCM adalah suatu konsep yang menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara tradisional. Pola baru ini menyangkut aktivitas pendistribusian, jadwal produksi, dan logistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilu Sekar Nareswari, MPM 306. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai supply chain driver. Merupakan salah satu strategi pada supply chain adalah responsive strategi dan efficient strategi. Dalam menciptakan responsive strategi dapat dilakukan perusahaan dengan melakukan riset pasar dengan lebih baik, sehingga bisa menangkap apa yang diinginkan oleh pasar dan cepat merespon keinginan. Perusahaan dapat dikatakan menggunakan responsive strategi apabila perusahaan mampu untuk yang pertama itu menanggapi dan mengatasi permintaan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan dalam waktu yang dekat. Yang ketiga, menangani variasi produk yang banyak. Yang keempat, memberikan pelayanan yang tinggi kepada pelanggan, dan yang terakhir, menangani ketidakpastian suatu permintaan. Selanjutnya, perusahaan dikatakan menggunakan efisien strategi apabila perusahaan memfokuskan upaya dalam meminimkan ongkos-ongkos dalam memenuhi permintaan pelanggan dengan cara meminimkan biaya total yang diperlukan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Oke Arnadia, NPM 285, akan melanjutkan presentasi dari Nilu Sekar Nareswari. Supply chain driver pada PT Magna di Jatim Mandiri. 1. Fasilitas adalah lokasi fisik dalam supply chain di mana produk disimpan, dirakit, atau dibuat. Penentuan fasilitas mempunyai dampak yang besar dalam tingkat responsivitas dan efisien dalam supply chain. Keputusan fasilitas dapat membantu terciptanya strategi yang kompetitif bagi perusahaan. Adapun indikator untuk menentukan strategi pada fasilitas adalah A. Capacity, yaitu jumlah kapasitas pada barang yang dapat masuk di gudang untuk memenuhi permintaan pelanggan. B. Utilization, yaitu pemanfaatan fasilitas yang ada di gudang. C. Location, yaitu lokasi gudang milik perusahaan. D. Warehouse method, yaitu metode gudang yang dipakai perusahaan. E. Flow time efficient, yaitu jarak antara gudang dengan pelanggan. Analisis supply chain driver facilities pada PT
Magna di Jatim Mandiri. Lokasi PT Magna di Jatim Mandiri pusat berada di Surabaya. Lokasi ini berada di daerah pergudangan dan dekat dengan jalan tol Tandes, sehingga pengiriman barang dapat dilakukan dengan cepat. PT Magna di Jatim Mandiri menggunakan manual operation, yaitu menggunakan alat hand pallet dalam peralatan di gudangnya. Kapasitas gudangnya besar dan mampu menampung kurang lebih 10.000 karton dan ban luar sepeda motor, kurang lebih sebanyak 60.000 biji. Dengan jumlah yang banyak ini, maka perusahaan dapat memenuhi orderan dari pelanggan. Metode gudang yang digunakan adalah stock keeping unit atau SKU, karena PT Magna di Jatim Mandiri mampu menyimpan barang-barangnya dalam satu tempat atau satu gudang. Namun ada pemisahan tata letak pada barang-barangnya. PT Magna di Jatim Mandiri menggunakan strategi responsif untuk elemen location dan capacity, dan menggunakan strategi efisien untuk elemen etization, warehouse method, dan flow time of efficient. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juliantari, NPM 316. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Oki, yaitu Supply Chain Driver pada PT Magna di Jatim Mandiri, bagian inventory. Inventory memiliki peran penting dalam supply chain untuk mendukung strategi kompensatif perusahaan. Inventory berperan untuk meningkatkan jumlah permintaan yang dapat dipenuhi dengan memiliki produk yang tersedia. Indikator untuk menentukan strategi inventory adalah average inventory, yaitu jumlah inventory yang ada untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu safety inventory, yaitu jumlah minimal inventory untuk menjaga-jaga bila ada pesanan dari pelanggan. Yang ketiga yaitu fill rate, yaitu jumlah pesanan yang terpenuhi dengan tepat pada pelanggan. Yang berikutnya inventory variation, untuk banyak tidaknya variasi inventory pada gudang. Berikutnya analisis supply chain driver inventory pada PT Magna di Jatim Mandiri. Jenis persediaan dalam PT MDM adalah barang jadi yang sudah siap untuk didistribusikan. PT MDM memiliki cara dalam menetapkan jumlah rata-rata persediaan barangnya, yaitu sesuai dengan masing-masing barang yang memiliki kemampuan jual tinggi atau tidak. Perusahaan memiliki permasalahan dalam hal karena keterlambatan pengiriman dari supplier. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami kekosongan barang. Sekian. Perkenalkan, nama saya Nimade Variasi, NPM 305. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Juliantari, yaitu tentang transportation, di mana transportation adalah pemindahan persediaan dari titik ke titik dalam supply chain. Pemilihan transportation juga mempunyai dampak yang besar terhadap tingkat respon fasilitas dan efisien dalam supply chain. Indikator untuk menentukan strategi pada transportation adalah yang pertama yaitu transportation model, yaitu transportation yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, transportation route, yaitu rute pengiriman dari perusahaan untuk mencapai pelanggan. Yang ketiga, freight outbound shipment size, yaitu jumlah unit yang dapat dikirim perusahaan setiap hari kepada pelanggan. Yang keempat yaitu freight income shipment, yaitu jumlah unit yang diterima perusahaan saat ada pengiriman dari supplier. Transportation cost, yaitu biaya transportation yang diperlukan perusahaan atau pengiriman. Analisis supply chain driver transportation pada PT Magna di Jatim Mandiri. Model transportation Magna di Jatim Mandiri menggunakan truk dan box berjumlah 8 armada. Rute transportation PT di Jatim Mandiri adalah sesuai dengan jadwal kunjungan sales. Sudah
memiliki jadwal kunjungan pelanggan. Pengiriman akan dilakukan besoknya sesuai dengan pesanan pelanggan dari jadwal kunjungan sales tersebut. Jumlah barang yang dikirimkan kepada pelanggan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing kendaraan. Apabila muatan dalam kendaraan belum penuh, maka perusahaan akan tetap melakukan pengiriman sesuai jadwalnya, tetapi akan diupayakan semaksimal mungkin. Jumlah barang yang diterima dari supplier sesuai dengan pricing order yang diminta oleh PT Dejati Mandiri. Hal ini agar pesanan sesuai dengan apa yang dikehendaki perusahaan. Dalam melakukan pengiriman, PT Dejati Mandiri memperhatikan biaya transportasi yang digunakan. Biaya yang dikeluarkan saat pengiriman yaitu biaya bahan bakar, parkir, tol hingga tilang polisi. PT Dejati Mandiri menggunakan strategi efisien untuk indikator transportasi. Baik, saya Juniwartini, NPM 286 akan melanjutkan presentasi dari Made Variasi. Yang keempat ada information. Information sangat mempengaruhi setiap bagian dari dalam supply chain. Information berfungsi sebagai penghubung antara berbagai tahapan dari supply chain yang memungkinkan mereka untuk mengkoordinasikan dan memaksimalkan supply chain. Dalam analisis supply chain driver information pada PT Magna Jati Mandiri, PT MDM sudah menggunakan teknologi internet seperti email dan WhatsApp. Penggunaan teknologi ini dapat mempercepat proses pemesanan pelanggan, sehingga pesanan itu dapat dengan cepat diproses untuk dikirimkan kepada pelanggan tersebut. Dalam perusahaan PT MDM sudah menggunakan sistem untuk membantu kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya komputer dalam setiap bagian dalam perusahaan. Komputer-komputer ini saling terintegrasi satu sama lainnya, di mana memudahkan terjadinya perpindahan informasi pada setiap bagian. Perusahaan dapat melakukan pengecekan dalam persiapan order hingga status order sudah sampai di mana. Ini berarti perusahaan sudah memaksimalkan responsif dan efisien. Selanjutnya yang kelima ada sourcing. Sourcing adalah serangkaian proses bisnis yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa. Sourcing menjelaskan siapakah yang akan menjalankan aktivitas dari supply chain, seperti produksi, gudang, transportasi, ataupun manajemen informasi. Dalam analisis supply chain driver sourcing pada PT Magna Jati Mandiri, PT MDM menggunakan supplier dari distributor tangan pertama sebagai supplier utamanya. Hal ini dikatakan responsif karena pengiriman dapat dilakukan dengan cepat karena memiliki jarak yang dekat dengan perusahaan. Dan dikatakan kurang efisien karena jika menggunakan pabrik sebagai supplier utamanya, pastinya akan mendapatkan harga barang yang lebih murah karena tidak ada penambahan biaya-biaya seperti pada harga dari distributor lainnya. Selain itu, jumlah barang yang dimiliki pabrik pasti lebih banyak dan selalu tersedia. Supplier PT MDM tidak memberikan batasan pada pemesanan PT MDM. Hal ini responsif bagi perusahaan karena dapat memenuhi dengan cepat permintaan perusahaan, namun kurang efisien karena stok barang di supplier kadang bisa saja kosong, sehingga menyebabkan PT MDM harus mengalami kekosongan persediaan yang mengakibatkan pengiriman pada pelanggan terhambat. Untuk kualitas barangnya sendiri sudah baik, karena supplier yang digunakan adalah distributor tangan pertama, maka barang yang didapatkan asli dan berkualitas bagus karena mendapatkan barangnya langsung dari pabrik. Bila barang rusak atau bocor, perusahaan dapat melakukan retur kepada supplier. Untuk pengirimannya sendiri, supplier PT MDM memiliki lokasi yang dekat dibandingkan dengan harus membeli dari pabrik. Maka pengiriman dilakukan paling cepat keesokan harinya. Namun terkadang juga bisa saja 3 hari baru pesanan dikirim. Apabila masalah pengiriman 1-3 hari saja dapat diatasi dengan jumlah pembelian untuk safety stock, hal ini dianggap sudah baik. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yuna. Perkenalkan, nama saya Gusti Edwi Krisna Dewi, NPM 587. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Juniwartini, yaitu pricing, analisis supply chain driver pricing pada PT Magna Jati Mandiri. Dalam elemen pricing, PT MDM melakukan perhitungan sendiri dalam kegiatan penentuan harga. Harga jual barang yang perusahaan tetapkan kepada pelanggan komparatif dalam pasaran, yaitu harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah.
Selain itu, perusahaan juga menerapkan pemotongan harga bagi pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Hal ini sudah mengoptimalkan responsif dan efisien karena akan menyebabkan pelanggan melakukan pembelian dan akan menyebabkan inventory perusahaan dapat efisien. Harga barang yang diberikan supplier kepada perusahaan adalah harga yang sudah ditambahkan dengan biaya-biaya karena supplier PT MDM adalah distributor tangan pertama dari barang tersebut. Otomatis harga yang ditawarkan pasti lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh pabrik. Responsif karena biaya tambahan itu juga berguna untuk dapat melakukan kegiatan responsif bagi PT MDM, yaitu pengiriman barangnya bisa cepat namun kurang efisien karena harga barang mahal, yang akhirnya menyebabkan keuntungan perusahaan kurang maksimal. Profit margin PT MDM tergolong kecil karena keuntungan kotor dalam penjualan barang 12%. Hal ini responsif karena memberikan harga yang murah kepada pelanggan namun kurang efisien bagi perusahaannya. Untuk waktu pembayaran kembali, pelanggan akan baik bagi perusahaan bila menggunakan sistem cash. Namun hal ini tidak responsif bagi pelanggan. PT MDM banyak menerapkan pembayaran tempo 30 hari kepada pelanggan. Hal ini dianggap responsif karena memenuhi keinginan pelanggan dalam melakukan pembayaran tempo 30 hari. Namun kurang efisien karena dengan penggunaan sistem ini akan berdampak pada perekonomian perusahaan yang terhambat. Sekian presentasi dari saya.